Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi. Kiranya kasih setia Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Dan kita akan mempersiapkan hati kita yang menjadi pusat kehidupan kita untuk diisi dan menerima kebenaran firman dalam program Sapaan Firman Gembala. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, oleh kemurahan yang Tuhan terus nyatakan melalui pemeliharaanmu yang sempurna, oleh pimpinan Allah Roh Kudus, kembali kami boleh datang menghampirimu, merendahkan hati kami untuk menjadi tempat di mana air kehidupan surgawi itu mengalir memenuhi di setiap kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah kepada kami, karena Engkaulah Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia. Biar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan setiap kebenaran firman di setiap hati kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan sampai pada pembacaan kita di pasal keempat dari 2 Timotius. Jadi pasal 4 ini adalah pasal yang terakhir. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau judul, Penuhilah Panggilan Pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak tema-tema khotbah tentang kedatangan Tuhan, atau istilah lain akhir zaman, atau di dalam istilah teologinya itu tentang eskatologi. Nah, sekarang
dalam pembacaan kita, kita menemukan ada sebuah pesan yang sangat jelas dan sangat penting. Dan pesan ini sebenarnya adalah inti dari tugas gereja. Tugas orang-orang percaya. Tugas murid-murid Yesus. Yaitu supaya kita memberitakan firman. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di zaman sekarang ini rasanya tidak berlebihan. Kalau saya hendak mengatakan terlalu banyak orang yang sangat fokus dengan dunia ini. Hidup hanya melayani diri sendiri. Mengejar sesuatu yang semu, yang sementara. Sehingga mengabaikan apa yang penting sementara kita hidup di dunia ini. Yaitu memberitakan firman Tuhan. Yang menjadi tugas utama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, Alkitab berkata suatu saat yang kita tidak pernah tahu, Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Dan dia bisa datang kapan saja. Nah, persoalan yang harus kita pikirkan, ketika Yesus datang kembali, dan andai kata kita diberi kesempatan masih hidup, ya, walaupun memang kedatangan Kristus bukan hanya untuk orang mati dan bukan untuk orang hidup saja, tapi baik mereka yang sudah mendahului kita maupun kita yang masih hidup, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Apa yang pertama dia akan tanya kepada kita? Bukan harta, bukan gelar, bukan jabatan. Dalam Injil dikatakan, ketika Yesus datang kembali, maka yang dipertanyakan adalah, adakah iman di bumi? Lantas kalau kita mau bicara iman, maka Roma 10 ayat 17 menulis bahwa iman itu muncul, iman itu timbul dari membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman serta mewartakannya melalui hidup kita yang konkret, bukan teori. Firman itu bukan doktrin. Karena firman itu hidup. Firman itu berkuasa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang percaya, sekali lagi, baik yang sudah mendahului kita maupun yang masih hidup, kita akan diperhadapkan dengan penghakiman Kristus. Dan Bapak, Ibu harus ingat, saudara-saudara kaum muda, bahwa yang menjadi inti penghakiman Kristus bukan soal dosa kita. Karena setiap orang yang bertobat, percaya Yesus, dosanya sudah diampuni. Dan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1, barang siapa yang ada di dalam Kristus sudah tidak ada penghukuman. Kecuali mereka yang tidak percaya Yesus. Mereka akan dihakimi menurut perbuatan tentunya. Tapi bagi kita, perbuatan bukan faktor yang menyelamatkan kita.
tapi iman kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, artinya bahwa ketika kita nanti dihakimi, itu adalah tentang penata layanan kita kepada Tuhan dan sesama. Dan penghakiman ini akan menentukan mahkota yang akan kita dapatkan. Jadi bukan penghakiman atas dosa kita, tapi penghakiman akan kinerja kita. Di dalam melayani firman. Jadi Bapak Ibu jangan berkata, iya tapi kan saya bukan pendeta. Saya bukan penginjil. Tugas mewartakan firman tidak melekat hanya kepada pendeta. Pendeta itu sebenarnya lebih pada konsentrasi penggembalaan. Pengajaran firman. Nah, oleh karena itulah, maka kenapa kita harus ke gereja? Kenapa kita harus mengikuti sesi-sesi pendalaman Alkitab? Supaya kita diperlengkapi untuk menjadi seorang pewarta firman. Bukan untuk sebuah jabatan pelayanan gereja ini saja. Jadi gak perlu kita tinggalkan pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita. Nah, juga ada tuntutan harus sekolah teologi, sekolah tinggi. Itu semua baik untuk menambah pengetahuan kita. Tapi kalau itu tidak merubah hati kita, sehingga kita menjadi surat Kristus yang terbuka, maka itu tidak akan punya dampak. Nah, yang terutama adalah bagaimana kita mendalami, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi bagaimana hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang haus, lapar akan kebenaran firman. Nah, itulah Bapak Ibu, hal-hal yang harus kita tumbuhkan dalam hidup kita sebagai murid Kristus. Dan Paulus menjadikan ini sebagai sebuah nasihat yang amat sangat penting. Khususnya di dalam pembahasan kita dalam pembacaan di ayat yang pertama pasal 4 dari 2 Timotius ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Dengan sungguh-sungguh. Dengan serius. Bukan karena kepentingan Paulus, tapi karena kerajaan Allah. Nah, jadi kita harus membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Dan kita semua diingatkan bahwa suatu hari yang tidak pernah kita tahu, tapi pasti kita semua harus mempertanggungjawabkan iman kita. Kita harus mempertanggungjawabkan tugas kita
sebagai pemberita firman. Terlebih sebagai seorang hamba Tuhan, Timotius dan kita juga diminta untuk fokuslah, seriuslah dengan Alkitabmu, seriuslah dengan imanmu, seriuslah dengan tugas dan panggilanmu untuk memberitakan firman. Banyak orang yang ke gereja. Mungkin banyak orang yang baca Alkitab. Tapi nggak banyak orang yang membicarakan firman. Jadi membicarakan firman itu adalah pemberitaan firman dari hidup kita. Bukan seolah-olah kita pergi bawa Alkitab berkhotbah ke sana kemari. Bukan cuman seperti itu. Tapi sekali lagi bagaimana menjadikan hidup kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Dan mohon maaf, banyak sekali pengkhotbah di zaman medsos sekarang ini bukan membicarakan firman, tapi membicarakan diri sendiri. Dan banyak sekali jemaat yang hendak mendengarkan firman seperti halnya stand up comedy, hanya cari lucu-lucu. Jadi kita harus fokus menggali Alkitab untuk diri kita dan untuk diberitakan melalui seluruh hidup kita. Bukan cuma bicara pengalaman, tapi bagaimana kita belajar menggali firman dan mengizinkan firman itu menghidupi kita, sehingga kita punya dampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, memang kadang orang punya talenta yang kalau ngomong itu walaupun bukan firman, tapi bisa jadi hanya kata-kata motivasi yang begitu menyentuh. Tapi bila mana itu bukan firman, maka dia akan berlalu. Dia tidak bisa mereformasi, tidak bisa mentransformasi hidup kita, mengerjakan sebuah perubahan. Sebagaimana dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Pembaharuan hidup, pembaharuan budi. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus siap setiap saat untuk menyampaikan firman. Kita harus siap memberitakannya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik saat kita dapat melihat buahnya atau hasilnya maupun tidak. Karena yang menumbuhkan firman yang kita tabur adalah Allah sendiri. Dan kita tidak boleh menuntut apa-apa dari memberitakan firman. Karena dengan kita dipakai untuk membicarakan, untuk memberitakan firman, itu sudah merupakan sebuah berkat, anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu kita perhatikan dengan baik bahwa seorang hamba Tuhan harus memperhadapkan firman dengan hidup.
para pendengar. Jadi apapun firman yang kita sampaikan adalah membawa jemaat untuk hidup dekat dan takut akan Tuhan. Bukan mengagumi kita sebagai seorang pemberita firman. Ketika kita memberitakan firman, kita berdoa dan kita izinkan Roh Kudus beracara, berbicara, dan membentuk setiap pribadi. Saya hanya sebagai alat. Kita hanya sebagai hamba. Dan jangan mencuri kemuliaan Allah. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu, di dunia medsos yang begitu hiruk pikuk. Khotbah apa saja ada. Tapi Alkitab mengingatkan kita bahwa akan ada semakin banyak orang yang tidak suka mendengar kebenaran. Hamba Tuhan senang bertengkar, cari masalah. Aduh, menganggap diri paling layak, yang lain tidak. Merasa diri paling dipakai Tuhan, yang lain tidak. Dengan sangat sering meremehkan sesama hamba Tuhan, bahkan melecehkan. Kita mengingatkan kita, orang-orang sekarang lebih suka mendengar apa yang menyenangkan telinganya. Ini orang datang ke gereja cari hiburan, bukan cari Tuhan. Ini adalah fenomena yang sangat menyedihkan. Jadi orang lebih suka mendengar tentang berkat, tenang, aman, daripada mendengarkan firman yang menegur, mengajar. Mungkin bisa bikin telinga kita merah. Tapi saya selalu kata, kalau engkau tersentuh dengan firman Allah, apalagi kalau engkau tersinggung dengan firman Allah, satu aja, bertobat. Berarti kamu luar biasa. Kau izinkan firman bekerja dalam dirimu. Banyak orang dengar firman ya bisa sambil tidur ya. Apalagi zaman sekarang ya, zaman medsos, YouTube, orang bisa sambil dengar firman, sambil rebahan di sofa, sambil ngopi, sambil makan kacang dan roti. Di mana letak penghargaan kita kepada Tuhan? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu Alkitab mengingatkan kita, ya, supaya kita sabar, ya, sabar, ya. Sabar, kuasai diri, ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Sebagai gembala, saya juga sangat sedih kalau jemaat itu kurang meresponi ibadah, kurang respect, kurang antusias untuk beribadah. Jemaat datang pergi, silih berganti. Mau cari gereja yang menyenangkan dirinya. Carilah gereja di mana kita bisa bertumbuh. Kita tanamkan diri kita di sebuah gereja lokal.
Dan di situ kita bersama melayani Tuhan. Saya selalu katakan semua jemaat yang dipercayakan kepada kami, semua itu pekerja. Saya tidak akan biarkan jemaat menganggur datang ke gereja. Jadi tugas seorang hamba Tuhan bukan tugas yang mudah. Tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan terhadap pemberitaan firman itu sangat berat di hadapan Tuhan. Karena kita pernah mengingatkan, jangan banyak orang jadi guru. Karena hukumannya lebih berat kalau kita salah mengajarkan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai jemaat juga dukunglah hamba-hamba Tuhan. Dukung. Jadi mitra pelayanan yang baik bagi pendetamu, bagi hamba Tuhan, bagi gembala dalam gerejamu. Support, doakanlah ketika mereka harus naik mimbar, harus pergi bermisi, supaya semua hamba Tuhan sungguh bergantung hanya kepada Tuhan Allah saja. Tuhan Yesus memberkati kita, semangat melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, siapakah kami sehingga Engkau mau mati buat kami, menebus kami, memperlengkapi kami, sehingga kami boleh menjadi hamba, pelayan yang setia bagimu. Tuhan, tolong kami semua. Berkati kami sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, agar menjadi sebuah tim yang solid dalam sebuah gereja lokal untuk bersama-sama melayani Tuhan. Berkati kesehatan, kekuatan, usaha, pekerjaan, pendidikan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya ketika kami berpegang teguh dan berdiri di atas kebenaran firman, maka kami boleh tetap tegak berdiri menghadapi berbagai badai kehidupan di dunia akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau sudah sembuhkan kami, Kau sudah pulihkan kami, Kau sudah memberkati kami, rohani, jasmani, dan jiwani. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Masa tumbuh kembang anak-anak cucu kami serahkan kepada Tuhan yang akan menolong dan menopang sepenuhnya, sehingga mereka akan bertumbuh menjadi generasi yang sungguh hidup takut akan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Haleluya. Salam sehat selalu. Amin.